Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Masih bersama di channel Galeri Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tokoh dan penemuan untuk tema 3, subtema 2, kelas 6 SD maupun MI. Langsung saja kita mulai. Untuk pembelajaran 1, subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau EYD. Dalam penulisan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Selanjutnya adalah pembelajaran 1, muatan IPA. Itu kita akan mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listrik tersusun secara bercabang. Dalam rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam atau mati. Contoh adalah instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Itu merupakan contoh rangkaian yang ada pada paralel. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Ini ada 2 buah lampu baterai dan 2 buah lampu. Kemudian ada saklar. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan lampu L2 dipasang secara paralel membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Ya, ini adalah contoh gambar rangkaian paralel. Selanjutnya pembelajaran 1 untuk muatan IPS, yaitu kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Selanjutnya pembelajaran 2, muatan PPKN, yaitu materi tentang kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembelajaran kedua tentang muatan SBDP, yaitu mengenal nama-nama interval nada. Di sini ada nada C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, ini adalah tangga nada dengan nilai C ke D 1, D ke E 1, D ke F setengah, G ke A1, A ke B1, B ke C1. Ini adalah contoh tangga nada. Selanjutnya untuk pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan
dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah macam-macam kata tanya yang digunakan untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Untuk teks eksplanasi sendiri sudah kita pelajari di tema 1, tema 3 subtema 1. Selanjutnya pembelajaran ketiga, membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lain tidak ikut padam atau masih menyala. Itu adalah kelebihan dari rangkaian paralel yang ada di rumah-rumah. Selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas seperti gambar berikut. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. Jika lampu L1 adalah lampu merah, lampu L2 adalah lampu kuning, dan lampu L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Ini adalah contoh penggunaan rangkaian paralel yang dimanfaatkan untuk lampu lalu lintas. Selanjutnya untuk pembelajaran keempat, tema 3 subtema 2, muatan PPKN, dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Misalkan, contoh, mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat energi listrik di rumah. Dengan menghemat energi listrik, maka biaya juga akan lebih murah dalam pembayaran listrik. Selanjutnya untuk pembelajaran keempat, tema 3 subtema 2, muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali saja sehingga kalimat akan menjadi efektif. Pembelajaran kelima, tema 3 subtema 2, muatan IPS, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik atau email dan media sosial atau sosmed. Komputer juga membawa pengaruh dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran kelima, tema 3 subtema 2, muatan SPDB, memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Kita dapat memainkan alat musik sesuai dengan interval nada yang telah dipelajari. Perhatikan nada-nada dari setiap interval nada berikut. Nah, ini adalah bagian tentang tinggi rendahnya nada serta interval nilai dari sebuah nada.
Berlatihlah membunyikan nada-nada tersebut menggunakan alat musik melodis seperti pianika, gitar, seruling, harmonika, angklung, atau kecapi. Ini adalah contoh alat musik yang menggunakan nada melodis. Pembelajaran ke-6, muatan bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda baca. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif tertulis menggunakan kata-kata baku. Pembelajaran ke-6, tematika subtema 2, muatan PPKN, menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara tanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Menurutmu, apa kewajiban yang dilakukan Jonas? Apa hak yang akan diperoleh Jonas? Nah, kalian bisa memperhatikan gambar seorang anak yang sedang membuang sampah di tempat sampah. Dia sedang melakukan sebuah kewajipan. Dan setelah melaksanakan kewajipan, dia akan memperoleh hak yang dia dapatkan.